Saya izin Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita serahkan kepada fasilitator kita hari ini yang akan menyampaikan, memimpin diskusi kita kali ini agar lebih terarah. Baik, kepada Bapak Dada Sudrajat, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Ambar atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim dalam rangka belajar bersama, ya. Kan belajarnya sudah dari dulu dengan saya ya, dengan kami ya. Sekarang mah tinggal ininya ya, tinggal belajar bersama sekarang ya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka belajar Thorabul Ilmi. Kita memenuhi ya salah satu kewajiban dari apa yang diwajibkan oleh Allah, yaitu belajar, salah satunya hari ini. Dan jangan lupa belajar itu salah satu bentuk dari jihad juga ya. Jadi kita akan melaksanakan jihad hari ini, insya Allah. Yang berikutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita di dalamnya. Bapak, Ibu, kolega yang kami banggakan, juga panitia pelaksana yang kami cintai, pada kesempatan ini saya merasa terhormat diberikan forum kegiatan diskusi kelompok terkumpul ini dengan tema yang memang bidang saya itu ya, tentang media sosial. Saya nanya juga tadi ke beberapa teman mau bagaimana ini formatnya ya, karena kalau diskusi kelompok terkumpul itu kan sebetulnya mudah saja. Ya, saya sebagai fasilitator, Bu Amar juga membantu saya sebagai co-fasilitator, memperkenalkan diri, menyebutkan aturan-aturannya, kemudian saya tanya per poin, disimpulkan, lalu ditutup, selesai. Ya. Nah, sekarang apa mau full seperti itu, real FGD, mau divariasikan? Ya, tergantung. Kasihan juga Bu Amar kalau FGD ada 100 orang tuh di rumah, itu kan biar sejam bisa beres perkenalan saja. Ya. Komponen program ini meliputi 4 hal di sini ya, ada layanan dasar, ada layanan responsif, ada perencanaan individual, dan ada dukungan sistem. Ya, di mana di sini membicarakan tentang aspek manajemen layanan, bimbingan, dan konseling. Ya, jadi ada poin 1, poin 2 di sini produknya ini. Kemudian setelah ini dibuat ada produk yang namanya program, terdiri dari komponennya ini. Nah, dari komponen program maka kita kembangkan juga ya bagaimana pengembangan manajerialnya yang di dalamnya mengandung unsur strategi dan teknik pencapaian. Di sini ada beberapa kegiatan yang bisa Bapak Ibu lakukan yang seperti biasa kita lakukan selama ini di sekolah. Ada bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, dan seterusnya. Ada layanan media ya, ada konseling individual, dan seterusnya. Nah, yang kita bicarakan di sini boleh jadi di sini merupakan dukungan sistem ya, yang hari ini menjadi topik kita, dan boleh jadi juga merupakan ini kan layanan sistem itu dukungan sistem layanan ini atau packaging ya, kalau ini kemasan ya, packaging bagaimana kemasan itu dibuat. Kemudian juga apa yang kita bicarakan sebagai media ya di sini, media dalam bentuk media sosial, ini membicarakan tentang strategi dan teknik manajemen layanan ya. Saya nggak tahu juga ya seberapa dalam panitia menyebutkan tentang layanan bimbingan dan konseling yang kreatif itu kreatif yang seperti apa dan bagaimana ya. Karena kreatif itu sangat luas. Apakah kreativitas menyangkut guru, menyangkut materi, ya kan, menyangkut proses pemberian layanan itu sendiri, menyangkut tentang media, kemudian tindak lanjut, evaluasi dan tindak lanjut. Tentu itu akan bermakna luas bagi makna secara keseluruhan ya. Nah, kemudian juga seperti kita maklumi bersama, kita bisa lihat di sini interrelasi perumusan tujuan dalam sebuah layanan ya. Bapak dan Ibu, di sini ada standar kompetensi perkembangan peserta didik. Di sini kita analisis kebutuhan, ini di roomnya Bu Lili ini.
kemudian kita melakukan analisis perkembangan ke arah sini ya. Dari tugas perkembangan ini kita kembangkan ya aspek-aspek pencapaian akan atau yang ingin atau yang diharapkan oleh kita terhadap siswa. Kemudian juga di sini ada rumusan kompetensinya. Setelah rumusan kompetensi di sini baru kita menetapkan tujuan layanan dan di sini ada kemudian layanan BK. Nah, di sini terjadi yang namanya tadi ya. Bapak dan Ibu, ini yang kreatif itu di sini mungkin ya. Tadi kalau kita bahasakan di sini kreativitasnya. Karena kan temanya tadi itu ya, layanan BK yang kreatif, kata-kata kreatif itu di sana, kemudian ada juga yang mengandung unsur media sosial. Kemudian ini ada kegiatan terakhir yaitu evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut dari keseluruhan kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang Bapak Ibu lakukan. Di sini mulai dari analisis kebutuhan di sini ya. Analisis kebutuhan, ini muncul tugas-tugas perkembangan, aspek-aspek perkembangan apa saja. Kemudian ada rumusan kompetensi dan tujuan layanan ya. Seperti itu. Bapak dan Ibu, itu penyegaran yang pertama tadi kerangka, yang kedua interrelasi perumusan tujuan, dan yang berikut ini adalah hal-hal yang potensial yang perlu kita pahami bersama ya, tentang pentingnya media sosial. Dari hasil penelusuran Google yang saya lakukan, ini kebetulan saya buat makalah juga waktu itu, ceramah di mana gitu ya, tentang internet di Indonesia. Menurut ini pada bulan Februari 2021 yang lalu, internet di Indonesia itu kondisinya seperti ini Bapak dan Ibu. Paling tidak ada sekitar 202,6 juta. Ya. 202,6 juta ini sebelumnya di bawah ini tahun 2020, artinya pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 27,2 juta pengguna internet di Indonesia. Berikutnya dari hasil laporan CAM ini melalui WR Sosial ya. Pemilik ponsel di Indonesia itu jumlahnya lebih banyak ya, jumlah ponsel di Indonesia itu lebih banyak daripada jumlah penduduknya itu sendiri. Di mana pemilik ponsel di Indonesia itu ada 345,3 juta. Atau ekuivalen ya dengan 125,6% dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi di Indonesia kalau dilihat dari langit, dari luar bumi mungkin ya, kalau ditumpukan banyak HP-nya daripada penduduknya ya. Kemudian juga dari 274,9 juta penduduk Indonesia, nih ada 73,7% mengakses dunia maya. Ini adalah hal-hal potensial. Sebelum kita membahas diskusi lebih lanjut ya, ada hal yang potensial di Indonesia itu seperti ini. 73,7% ya penduduk Indonesia sudah melek dunia maya. Ada peningkatan 10 juta dibandingkan tahun 2020 sebelumnya. Lalu di sini ada pengguna media sosial yang ini akan kita bicarakan pada saat ini. Ya. Pengguna media sosial ada 170 juta atau sekitar 61,8% dari total penduduk di Indonesia. Ada peningkatan sekitar 10 juta dari tahun 2020 sebelumnya. Nah, apa saja? Ya, tadi kan di sini ada pertanyaan juga ya. Media-media sosial seperti apa yang digunakan oleh mereka? Dari hasil laporan dan penelusuran di Google ini diberitakan ya atau diberitai bahwa misalnya ya media sosial yang digunakan itu pada umumnya YouTube ini menempati urutan pertama. Ini ya. Kemudian ada WhatsApp ya. Orang Sunda mah WhatsApp nyebutnya ya. Ada Facebook ya ini. Ada Facebook ya. Facebook, kemudian juga ada Instagram dengan berbagai variannya. Ada Twitter, lalu ada Line, ada FB Messenger, LinkedIn ya, Pinterest, WeChat, Snapchat, Skype, TikTok, Tumblr, Reddit, dan Sina Weibo. Nah itu informasi-informasi awal. Poin ketiga penyegaran dari saya berkaitan dengan kondisi masyarakat Indonesia terkait dengan literasi digital ya. Nah, sekarang kondisi sosial media sosial sekarang ya, kalau kita amati ada dua kutub yang muncul ya, kutub positif dan negatif. Yang positif tentu saja bisa kita amati bahwa media sosial ini banyak digunakan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu ya,
untuk bersapa, bersilaturahim, untuk belajar, diskusi, dan lain-lain. Secara proses kita melakukan chatting juga hari ini menggunakan media sosial dengan platform Zoom Meeting ya. Nah, kutub yang negatifnya bisa kita simak, bisa kita cermati bersama ini. Ada hoax ya, ada hate speech ya, dan ada radicalism serta beberapa hal negatif lainnya. Itu poin-poin yang paling penting yang perlu kita ingat. Nah, ini masyarakat, konsep dasar masyarakat industri ini tidak perlu Bapak Ibu ini ya materinya di sini, karena kita sudah paham bersama di sini ada revolusi digital, ada era digital, dan ada masyarakat digital. Kita ada di ini, masyarakat kita sudah melalui masa ini, kita pasca revolusi industri sekarang dengan society 5.0, kita sedang memasuki era digital. Era digital ini sering orang sebut dengan IoT ya, IoT, Internet ya, Internet of Things ya. Jadi segalanya serba internet ya. Saya di rumah memasang beberapa smart lamp. Tinggal saya masukkan ke Google Assistant, maka ketika saya akan menyalakan lampu, Google nyalakan lampu tengah, Google nyalakan lampu belakang, kamar, tamu, tidur, dan seterusnya itu sudah dengan sendirinya. Kemudian saya juga bisa minta lagu ke si Google ini ya. Hanya dengan alat bantu seperti ini, ya, hanya dengan alat bantu media sosial, media seperti ini, kita sudah bisa berinteraksi banyak ya dengan lingkungan kita. Karena memang zamannya zaman masuk ke era digital, kita menjadi masyarakat digital. Ya. Ini 9 sudah masuk, walaupun sebetulnya dari sisi kemajuan dunia pendidikan itu jauh tertinggal dibandingkan dengan dunia makanan ya. Karena makanan lebih dulu mengawali kita ya dengan GoFood, dengan GrabFood ya. Sebelum ada layanan-layanan pendidikan atau layanan BK khususnya yang melalui online. Sebelumnya didahului oleh makanan ya. Bu-ibu, bapak-bapak, jadi layanan kita berbasis TIK ini, pengembangan medianya didahului oleh makanan dulu, kalah. Ya. Ini ada 9 elemen dari dunia digital itu, di mana kita harus seperti ini arahnya. Sekolah harus menjadi tempat awal dan utama dalam memberikan pengetahuan dan wawasan terkait dengan teknologi. Makanya Bapak dan Ibu jangan gaptek-gaptek teuing, gaptek mah biasanya ya. Kita memang tidak dipersiapkan untuk memasuki masa seperti ini, apalagi di masa pandemi ya. Tapi paling tidak ya, kita akan mengarah ke sini, mengembangkan digital citizenship ya, mengembangkan masyarakat digital, menyelesaikan audit digital citizenship dan seterusnya. Nah, ini masyarakat digital. Kemudian di sini ada concepting, Bapak dan Ibu, berkaitan dengan media. Ada salah satu formulasi dari buku yang saya pelajari dari beberapa sumber. Ya, ada istilahnya yang namanya think ya. Think itu is it true, benarkah? Ini sini bicara tentang postingan Anda itu ya. Kepada siswa diarahkan seperti ini. Postingan Anda itu benar atau tidak, atau hanya isu berisikan hate speech, hoax atau radicalism yang tidak jelas sumbernya. Lalu di sini ada hurtful, mengganggu atau menyinggung sara atau tidak. Ya. Kemudian ilegal atau tidak dan seterusnya. Ini ada think ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin mengajarkan anak tentang menjadi anggota masyarakat digital yang berperadaban, maka formulasi think ini bisa digunakan kepada siswa. True, hurtful, illegal, necessary, dan kind ya. Ini kata-kata kunci. Poin keempat dari saya. Nah, ini tidak akan saya bacakan karena terlalu panjang, tapi saya akan langsung mengkonfirmasi Bapak dan Ibu ya, sekaitan dengan fakta terkini Bapak dan Ibu. Ini adalah hasil riset mahasiswa saya yang besok akan ujian. Saya tidak meminta izin, tapi saya mencantumkan nama mahasiswa yang akan besok ujian. Ini beberapa kecenderungan perilaku siswa berkaitan dengan penggunaan internet sebagai media sosial. Ya, di sini mereka melakukan pubbing ya. Nanti Bapak dan Ibu cari pubbing itu, tidak berkepentingan saya untuk menjelaskannya. Ini ada perilaku kecenderungan pubbing siswa ya. Ini rata-rata seperti ini. Ini siswanya banyak Bapak Ibu. Ini adalah siswa SMA sekota Bandung. Ada 14 sekolah SMA negeri, sekitar respondennya sekitar 3.907. Jadi mahasiswa bimbingan saya S1 penelitiannya sudah di atas 1.000 orang sekarang ya. Supaya lebih ini. Nah, ini yang melakukan pubbing ini ada di skala 3,28, termasuk sedang. Tapi alhamdulillah bagusnya itu sedangnya menuju ke ringan, bukan sedang menuju ke berat. Yang berikutnya ini nomofobia.
Ya, nomofobia itu gelisah, tidak mau diam ya. Ada rasa cemas, takut ya ketika berjauhan dengan HP sebagai media komunikasi mereka. Di sini siswa SMA Kota Bandung posisinya dari sedang menuju ke berat. Ini agak khawatir juga nih terjadi nomofobia ini ya. Kemudian dari nomofobia berkembang ke interpersonal konflik. Modelnya dari ringan ke sedang ya. Kemudian isolasi diri, asik di kamar sendiri, senang bermain sendiri dengan itu HP itu dari ringan menuju sedang. Ya. Siswa menyadari, memahami keadaan dirinya sulit ya. Ini problem analis, bermasalah dengan seperti ini. Bapak dan Ibu, ini sekota Bandung. Berdasarkan laki-laki, tidak jauh laki-laki dengan perempuan, artinya ada kecenderungan sama. Ya. Alhamdulillah masih untung di sini sedangnya bukan sedang menuju ke berat, tapi sedangnya menuju ke ringan. Ini adalah hal yang potensial Bapak Ibu perlu diperhatikan berkaitan dengan media sosial juga. Kemudian di sini letak geografi sekolah pada umumnya ya. Di Kota Bandung ini Bapak Ibu ya. Lengkong 3,44, Transasari 3,43, tidak terlalu jauh ya. Kemudian juga Karaternas, Kiara Condong dan Andir. Saya pikir ini angka-angkanya masih di angka 3 semuanya, skalanya. Artinya ini ada kecenderungan di sedang menuju ke ringan. Sama saja, artinya letak geografis juga tidak mempengaruhi kecenderungan anak untuk menggunakan media sosial lebih lanjut yang dapat menimbulkan kecenderungan perilaku pubbing seperti ini juga. Ini kelas peminatan, lihat antara IPA dan IPS ya. Tidak jauh berbeda dari sedang menuju ke ringan ya. Kemudian penggunaan smartphone ini coba perhatikan Bapak dan Ibu. Ini adalah hal-hal potensial yang Bapak Ibu perlu kaji karena ini respondennya representatif menurut saya 3.900 sampai 4.000 orang ya. Ada di skala 2,8 mereka menggunakan HP ya. Dan terkena gejala pubbing ini dari ringan menuju ke sedang dengan penggunaan jamnya seperti ini. Ya. Kemudian juga ini rambu-rambu nggak usah dibahas. Yang berikutnya seperti apa profil literasi digital guru-guru BK. Ini saya tidak akan sebutkan penelitiannya di Kota Cimahi ya. Bu Amar. Hadir Pak. Ya, saya tidak akan menyebutkan ini hasil penelitiannya terhadap guru-guru BK di Kota Cimahi ya. Rahasia hanya banyak, jangan disebut. Ya, nah saya mah nggak akan comel ya, tidak akan memberitahu tempatnya di ini. Jadi guru-guru BK di Cimohai itu SMA, SLTA ya, ini SMK dan SMA ya. Jadi SLTA menunjukkan posisi seperti ini ya. Literasi digital mereka alhamdulillah ini sebetulnya ya termasuk kategori seperti ini ya. Ada yang tinggi, ada yang sedang dan ada yang rendah kosong ya. Jadi Bu Amar aman, Bu Amar. Cimohai termasuk sudah masyarakat digital ya. Alhamdulillah. Karena literasi digitalnya sudah seperti ini nih. Ini besok mau diujikan oleh mahasiswa, saya sudah minta izin dipakai ya. Cimahi Cyber City kan Pak? Ya. Nah, berikut ini ya. Bagaimana akses digital? Ya, aktivitas ICT guru BK. Ini adalah gambaran Bapak dan Ibu terutama yang di Cimahi semuanya. Tapi paling tidak ini representatif terhadap materi yang saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Ini aktivitas ICT guru BK dengan TIK. Ya. Ini konsepnya dari buku ini ya. Ini ada sekolah menggunakan komputer. Artinya sekolah sudah punya komputer sekarang Bu Amar ya. Di Cimahi 100% ya. Sekolah menggunakan ini kebutuhan anak berkebutuhan khusus ya, baru sekian. Tapi alhamdulillah sudah ada wilayah kesadaran ke sana. Guru BK membimbing anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillah sudah ada. Semua orang dapat mengakses Wi-Fi secara mudah. Nah, ini Cimohai belum semuanya Bu Amar ya. Baru sampai pada 78%. Nah, ini bagaimana literasi digital guru BK di sana ya. Seperti ini Bapak dan Ibu gambarannya. Sekolah memberikan pelatihan pengoperasian komputer 100%, tanggung jawab sekolah ya. Menyukai informasi secara online. Ini sudah dijadikan sumber belajar juga oleh para guru. Kemudian etikat belajarnya ini, etikat digitalnya ini sudah seperti ini. Ah, yang ini masih sama di kalangan guru juga Bapak Ibu. Ada pubbing juga di kalangan guru ya, Bu Amar. Coba lihat data ini. Guru-guru masih menggunakan HP saat berbincang juga. Bayarnya Pak ya, besar ya, juga. Jadi ada kecenderungan perilaku pubbing juga di antara guru ya.
Oke, Itu contohnya juga harus diperbaiki ya Pak ya. ya, nanti saya mau berikan ini arahan ke mahasiswa penelitiannya ke guru BK sekarang Nah, melakukan pubbing atau tidak. Karena setuju pubbing Pak. itu instrumennya cuma 24, 22 atau 11 itemnya. Oke, berikutnya. Ini menarik karena saya bicara tentang informasi yang masih hangat ya. Ini belum ditayangkan oleh mahasiswa, baru besok saya pinjam ke saya. Ini perdagangan digital ya. Guru BK sudah konsumtif ya. Paling tidak mengetahui lah jual beli online ya. Transaksi jual beli online, transaksi tagihan nama Bu Ambar salah seorang ini curiga. Ini komunikasi digital, nah, Ibu Bapak, ini hal yang potensial ya. Tadi adalah gambaran siswa dalam menggunakan HP dan berbagai perilaku kecenderungan pubbingnya dengan media sosial. Kemudian sekarang ada guru juga ini. Guru sudah melakukan komunikasi digital di mana dia juga memiliki media sosial. Artinya kena nih apa yang disampaikan oleh panitia ini dengan kegiatan ini ya. Ya. Ini guru ada yang memilih lebih banyak jenis kegiatannya sampai lebih dari 100% karena setiap responden diperkenankan menjawab ya. Lebih dari yang diharuskan dijawab. Jadi ada 125%. Bukan hobi ya, karena online. Ini beberapa hal keamanan digital masih hukum digital karena ini akan berefek pada diskusi kita selanjutnya ya. Ini kesejahteraan digital sudah oke, well done di Cimahi. Nah ini adalah dukungan sistem literasi ICT dalam rangka nanti membicarakan tentang media sosial. Sekolah secara umum dari sisi sarana dan prasarana, koneksi wifi-nya 100% sudah oke. Ya, ini coba Bapak Ibu lihat, koneksi internetnya ada atau tidak? Ya, ada. Ya, ada itu ini. Ya, dari 36 36 guru menjawab kondisinya ada ya. Apakah koneksi internet ada di sekolah Bapak Ibu? Ada atau tidak? Ada, dijelaskan kemudian. Ya, dijelaskan kemudian ada dan rusak. Dari 36 menjawab wifi ada 34, yang rusak ada 2. Dari 34 menyatakan digunakan ya. Ada tapi tidak digunakan 2. Mereknya gunakan data ayah kan rusak ya. Nah, ini Bapak Ibu. Tempat akses internet dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah hal-hal potensial. Mengapa menjadi krusial, mengapa menjadi penting saya menyampaikan hal ini kepada Bapak dan Ibu, karena kita langsung ataupun tidak langsung, suka maupun tidak suka, sadar ataupun tidak sadar, sudah memasuki era digital. Atau bukan hanya era digital lagi yang tadi saya sebutkan, tapi kita ini secara kini sudah menjadi masyarakat digital. Ya. Bapak Ibu, fakta penelitian terkini karena mahasiswa saya semuanya berkaitan dengan media, ya, risetnya. Ini adalah penelitian tentang preferensi siswa, ya, dalam berkomunikasi. Apakah dia menyukai komunikasi dalam bentuk online atau online, ya, offline atau online, daring atau luring. Dengan aspek risetnya berorientasi berfokus pada self disclosure, ya, keterbukaan diri terhadap orang lain. Ini ada offline self disclosure, jawabannya seperti ini, yang online seperti ini. Jadi tetap saja meskipun ini penelitian dilakukan secara masa pandemi di mana ada PJJ kegiatannya, siswa secara umum menyukai, coba ya. Ya, keterbukaan itu menyukai dengan kondisi yang sifatnya offline di sini ya. 53, sisanya online. Kemudian tentang selera dan minat, dia lebih senang menyukai keterbukaan dirinya secara offline. Ya, terhadap sekolah juga dia inginnya offline. Lalu keuangan juga dia offline ya, karena nggak dapat pemasukan kata anak saya ya, no school no money kata anak saya ke saya, Bu Amar. No school no money karena money ke schoolnya kan buat makanan di rumah ya. Kemudian juga berkenaan dengan pengembangan kepribadian ya, dia lebih suka yang interaksi langsung. Lalu ini berkaitan dengan hal-hal fisik juga dia lebih suka. Artinya tetap saja masa pandemi ini menjadi masalah bagi mereka. Ya, kalau kita tidak pandai-pandai mengemas layanan, mengembangkan jejaring, juga mengembangkan media sosial lebih lanjut, mungkin kita akan tertinggal jauh atau siswa akan mengalami hal yang disampaikan ya, yang learning loss itu ya, dan seterusnya. Ini dari hasil penelitian antara pria dan wanita tidak terlalu jauh berbeda seperti ini. Ada berdasarkan gender, ada berdasarkan kelas, juga berdasarkan kelas peminatan. Ini di SMA, di salah satu SMA di Tasik ya.
Seperti ini. Ini adalah jam penggunaan dan segala macam. Kalau saya sedang penelitian yang seperti ini, simple tapi padat informasinya ya. Seperti ini. Oke, Bapak dan Ibu, ya. Nah, seperti apa sekarang Bapak dan Ibu? Secara konseptual, pemilihan media itu biasanya harus sesuai dengan pelayanan yang dirumuskan. Oke ya. Kita tutup sekarang. Itu saja pemahaman dari saya ya. Media ini harus sesuai dengan tujuan pelayanan, kemudian ketepatgunaan media dalam isi materi pelayanan, kemudian kepraktisan media yang dikembangkan, kelulusan media yang dikembangkan ya. Lalu ya, bagaimana daya tarik media itu terhadap siswa dan seterusnya. Ini adalah arahan-arahan ya yang Bapak Ibu nanti kita diskusikan ya. Apakah pemilihan media sudah menjadi pilihan Bapak Ibu atau tidak? Itu Bu Amar trigger yang saya berikan ya kepada rekan-rekan kolega guru semua, mudah-mudahan bisa mensimulasi. Karena kalau saya ceramah terus ini kan jadi seminar. Ya. Nah, pertanyaannya silakan saya ajukan bagaimana ya? Atau ada yang mau diskusi mungkin Pak? Mau Nah, ya kita diskusi saja langsung ya. Atau sharing, atau mau bertanya, atau mau apalah silakan. Ya triggernya saya arahkan dulu saja kepada Bapak dan Ibu ya. Iya Bapak Ibu silakan mau yang. Saya akan beri satu pertanyaan dulu ya. Apakah selama ini, sebutlah selama 2 tahun terakhir ini masa pandemi ya. Karena terus terang saja, kalau saya tahun 98 sudah menggunakan media layanan BK secara internet dulu ya. Jadi kalau sekarang bicara internet itu sudah masa lalu bagi saya, sudah umurnya sudah lebih dari 20 tahunan lebih ya. Masa lalu kalau saya ini bukan masa sekarang, jadi saya nggak kaget ya. Oke, pertanyaan saya, apa yang selama ini Bapak Ibu kembangkan? Maaf ya Bu, Bapak ya, ini hanya bagian kecil media sosial ini ya. Bagian kecil dari layanan BK secara keseluruhan. Tadi Bapak dan Ibu sudah lihat, makanya saya arahkan ke Bapak dan Ibu memahami kerangka kerja BK secara utuh karena masih kecil dibandingkan dengan yang lain. Oke, pertanyaan dari sekarang yang saya ajukan ya. Itu 1 apa 2? Kalau 1 aku ambil. Apakah ini pertanyaan bagi semua ya? Silakan Bapak dan Ibu. Bu Amar nanti dibagi saja pengelompokannya mau per provinsi mau per wilayah atau terserah ya. Ini pertanyaan saya yang pertama nih, bahan poin diskusi kelompok terfokusnya. Apakah selama Bapak ke mute Pak. Pak, itu ke mute barusan Pak. Halo Pak. Ya, silakan ditanggapi. Apakah selama ini Bapak dan Ibu sudah menggunakan media sosial atau tidak? Kalau ya, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Nama dan asal lembaga ya Bu Amar ya, silakan ke Bu Amar. Ya, silakan boleh raise hand. Iya, kita ngobrol aja ya, ngobrol. Ya, ngobrol santai aja, ini nggak serius-serius amat. Ya, Seminar wae. Ada yang raise hand nih, Bapak siapa nih? Ibu Yuli. Iya, silakan Ibu Yuli. Sarapan Ustazah, aku juga. Silakan Bu Yuli untuk dibuka mic-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Dadang, Damang. Alhamdulillah Bu, ya ini kakak kelas saya ini ya. Ya, betul. Kakak kelas saya Bu, Amar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk selama 2 tahun ini, saya sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Ranca Ekek, selama pandemi ini memang menggunakan moda daring. Salah satunya kegiatan yang saya lakukan moda daring itu melalui WA Group, melalui Google Classroom juga, mungkin ya telepon yang gitu mas semacam itu biasa ya. Cuman terkadang kalau kesulitan ini ada kalau lewat WA ya, terkadang apa ya, anak tuh ada juga yang susah merespon gitu. Kita udah di WA, udah di telepon, tapi susah. Nah itu. Yang penting Ibu ini ya, intinya ya? Ini, mohon maaf saya sebetulnya aturannya kalau FGD nggak boleh disela ya. Tapi supaya efektif ini karena kan banyak juga pesertanya ya.
Ya, Sejauh ini kan Ibu sudah menggunakan media ya. ya, sudah. Oke ya. Yang lain silakan. Media saja dulu Bu Ambar, nanti jenis-jenisnya kita lanjutkan. Kemudian dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya serta risikonya nanti. Silakan Pak Parido mau menjawab, Pak Rido mau bertanya atau Ada Bu berdiskusi? Indah nih, sepertinya sudah raise hand Bu, Pak. Bu Indah ya. Silakan Bu Ambar diatur ya. Iya Bu, Iya. silakan. Terima kasih Pak, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah dari SMA Bina Insani Bogor. Punten saya nggak pakai virtual background karena saya di handphone. Ya. Sepanjang 2 tahun pandemi ini Pak, memang lumayan sulit ya. Saya merasakan untuk kita semua lumayan sulit, tiba-tiba dipaksa semuanya harus online gitu. Tapi sebelum pandemi pun kebetulan kalau saya untuk WhatsApp group, Line, sama Instagram biasanya sedikit pelan-pelan dimaksimalkan untuk media BK. Setelah pembelajaran daring itu kami menggunakan Google Site dan kami ada LMS. Itu mungkin Bu kalau dari Ibu kok masuk di MT Udah banyak juga ya. Oke. Pakai itunya. Ada lagi Pak Faisal, silakan Pak Faisal. Ya, baik. Bapak Ibu. Itu buah ini. Media saya gunakan biasanya menggunakan GCR ya, Bapak. Ya. Saya biasanya menggunakan GCR dan ini Google Meet, Bu. Google Meet ya. Google Meet. Dua itu aja Pak yang digunakan. Ya, Google Meet dan WA untuk mengkonfirmasi apakah mereka sudah mengerjakan atau sudah merespon dari pesan yang saya sampaikan gitu. Oh gitu. Kita mendengarkan keluhan mereka bisa melalui WA. Ya, dan hasil kerjanya di GCR dan Di GCR dan Google Meet. virtualnya ya. Google Meet untuk tatap muka, Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak Faisal. Masih ada lagi yang ingin menyampaikan yang mau raise hand? Boleh? Bu Indah tadi? Mau ini lagi Bu Indah? Iya Bu, Iya. tadi agak putus ya. Oh iya, mangga Bu Indah sambil Saya ulang sedikit kali ya Bu. Kalau di kami sepanjang 2 tahun pandemi, kalau menggunakan media sosial untuk komunikasi dengan siswa sudah menggunakan Line Group dan WhatsApp Group. Cuma memang sepanjang pandemi ini kami menggunakan guru-guru mata pelajaran menggunakan Google Classroom. Saya pun demikian. Kalau untuk materi kami biasanya share-nya ada juga Google Site, dan untuk pembelajaran daring kami menggunakan Zoom Meeting. Itu Bu. Ya, terima kasih Bu Indah Italia. Iya, masih ada lagi yang mau raise hand, mau menyampaikan kira-kira kita pakai media sosial apa aja nih selama 2 tahun ini. Pak Rido, silakan Pak Rido, kita unmute. Silakan Pak Rido. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madam, ya. Ini menyampaikan perkenalkan nama saya Rido. Saya di SMA Islam Nurul Fikri Lembang. Kalau di kami dimanfaatkan sekali untuk penggunaan konselingnya. Jadi materi tidak terlalu banyak karena sudah padat dengan mata pelajaran yang lain. Yang kami maksimalkan adalah konseling pribadi, konseling individu menggunakan video call seperti itu. Jadi kami menjadwalkan semua anak untuk mendapatkan konseling individu semuanya, dan nanti insya Allah semuanya dapat konseling individu dengan kami sebagai guru BK seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rido. Terima kasih. Yuk lanjut. Ya, biar nggak pusing ya, siswa udah kebanyakan tugas, jadi kita coba relaksasi aja ya. Oke, selanjutnya masih ada yang mau raise hand lagi? Oke, Bu Indah udah tadi ya, Pak Faisal. Tidak ada lagi yang mau raise hand ini? Oke, tadi sudah ya poin menggunakan media atau tidaknya Bu. Sudah Pak, rata-rata sudah ya. Nah, sekarang media sosial yang Bapak Ibu gunakan ya, beserta kelebihan dan kelemahan yang selama ini Bapak Ibu temukan. Silakan. Ya, silakan tadi Bapak Ibu yang sudah menggunakan media sosial. Nanti Bu Amar simpulkan yang tadi yang pertama ya.
Ya. Siap-siap lah pokoknya mah. Silakan Mbak Mar, diarahkan. Ya, tadi Bapak Ibu yang sudah menyampaikan, ada yang pakai GCR, WA, Zoom meeting, apalagi Line, bahkan Instagram. Kira-kira kelebihan kekurangannya apa itu? Tadi. Boleh rasain lagi, tadi Bu Indah tadi yang sudah menyampaikan pakai apa tadi? Pakai Zoom Meet, coba yang sedang kita jalankan nih, kelebihan kekurangannya apa nih? Tadi Bu Indah coba. Apa Faisal lagi? Oke. Silakan. Ya, baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau untuk Google Meet, Bu, mungkin dari segi kuota itu lebih murah, ya. Tapi kekurangannya kita tidak bisa merekam, ya, dari serangkaian pembelajaran yang kita berikan, ya. Jadi kalau pakai Google Meet, saya biasanya menggunakan HP untuk merekam atau video gitu, Bu. Karena tidak semua murid saya itu memiliki kuota yang cukup untuk Zoom, Bu. Jadi menggunakan kuota Google Meet. Ya. Kemudian untuk GCR yaitu untuk lebih memudahkan ya guru dalam memposting materi, Bu. Ya. Gitu. Dan untuk kekurangan mungkin fiturnya ya kurang detail atau kurang lebih terinci lagi gitu kalau untuk GCR gitu. Ya, sepertinya itu saja Bu, cukup. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada lagi Bu Indah, silakan sudah raise hand. Kira-kira plus minusnya apa nih Bu? Kalau plus minusnya Bu, kan saya menggunakan ada beberapa memang ya. Kalau misal waktu pakai Line itu kalau untuk anak-anak familiar sekali. Terus mereka suka karena stiker-stikernya banyak gitu. Cuma memang memorinya lumayan kalau di handphone. Kalau untuk saya lumayan lah, memorinya lumayan besar. Jadi saya pindah ke WhatsApp kalau untuk anak-anak tuh kayak kalau untuk sharing media dan sebagainya tidak seperti Line gitu. Nah, untuk saving media juga tidak seperti Line. Kalau Line ada album-album foto dan sebagainya. Kalau kalau beberapa materi itu saya share di Instagram. Sayangnya kalau misalnya siswa itu nggak follow saya, dia juga agak kurang bisa update. Kalau untuk penggunaan Zoom meeting kebetulan memang dikoordinir sama sekolah. Jadi kalau untuk saya cenderung tidak ada masalah, Bu. Cuma memang kalau untuk materi, saya tuh walaupun ada GCR atau ada LMS, saya jarang gunakan itu karena bentuknya kan bukan, kalau BK kan bukan materi yang memang harus selalu mereka baca. Jadi saya lebih suka ketika ada Zoom meeting, saya berikan materi yang up to date, terus saya lebih ke melatih skill anak-anak. Kan mereka bisa browsing di Google gitu kan. Jadi saya suka ayo misalnya kalian buka ini, saya kasih keyword-keyword tertentu, mereka baca, dan setelah itu mereka bisa presentasi atau misalnya bisa diskusi di kelas gitu, Bu. Siap. Berarti karena tergantung ininya ya, audiensnya. Iya, betul. Anak SMA senang pada Line ya. Iya, anak SMA senang tentang Line. Dan kalau misalnya Zoom, kalau misalnya online learning itu kita memindahkan, kalau menurut saya kalau misalnya kita memindahkan dari pembelajaran yang biasa, kita bercerita, life skill mereka kan tidak terasa, Bu. Sedangkan harapannya setelah lulus SMA, mereka bisa mandiri termasuk mencari informasi untuk dirinya. Jadi saya lebih suka anak-anak itu saya kasih keyword-keyword tertentu, mereka cari, setelah itu mereka bikin resume lalu report. Oh gitu, oke. Pak, saya juga punya ini Pak, yang ingin disampaikan. Jadi curhat. Peserta dulu aja deh, nanti saya terakhir. Silakan, masih ada lagi nih yang resen. Bu Amar, Bu Amar. Ya. Itu di informasi ada 175 orang itu mau masuk ke sini, coba gimana itu? Karunya. Iya, ini juga Pak, ngantri banget. Padahal mau masuk ke sini dibagi-bagi. Antriannya saya pikir 17 orang, 176 malah tuh. Ya ini makanya lagi repot. Yang belum diizinkan masuk ke sini, ya Allah ya Robi. 176 tuh, makanya lagi antri. Ya, sok kita lanjut, Mbak Amar. Oke, kita lanjut. Ini ada lagi nggak yang mau resen? Kalau nggak, saya yang mau mau curhat nih ke pemateri kita. Ini Pak, kalau di sekolah saya boleh ya Pak ya? Ya. Boleh.
ya kan kalau di sekolah itu kendalanya mungkin ya pertama guru itu biasanya menggunakan berbagai macam media sosial. Ada yang pakai Zoom, ada yang Itu pakai kata ibu lah deket teuing ke rumah saya kamu. Itu Bu Ambar katanya, kata istri saya. Oh. Jangan tahu. karena semuri memang. Ayo lanjut. Ya. Kami itu stres teuing yang bisa rezeki tinggali. Ya, kalau bayangkan Pak, kalau di SMA itu ada 17 mata pelajaran. Nah, itu biasanya karena adanya ketidakseragaman penggunaan media sosial, itu dampak salah satu kekurangannya adalah itu memori siswa jadi berat karena banyak aplikasi yang harus di-download. Sedangkan tidak semua siswa memiliki handphone yang mumpuni. Ada misalnya HP kentang mah berat dikasih aplikasi banyak gitu kan akhirnya tidak optimal gitu. Dan kemarin pun sebenarnya sudah diarahkan buat satu aplikasi gitu ya, sepakat seragam satu sekolah pakai aplikasi ini aja gitu kan biar nggak memberatkan siswa, meminimalisir masalah. Tapi pada pelaksanaannya guru-guru itu kekeh dengan nyamannya ada aku mah aplikasi ini, aku mah nyamannya aplikasi ini gitu. Akhirnya siswa mau nggak mau kudu ya install gitu. Jadi ada kerepotan ini kira-kira gimana ya Pak ya? Ininya gitu. Ya jadi seperti itu ya. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari media-media selama ini kita temukan ya. Tentu itu adalah hal yang biasa sebenarnya ya. Tidak ada lahir satu aplikasi yang betul-betul sempurna. Zoom sekalipun sekelas Zoom ya, tapi masing-masing aplikasi ini kan tambah hari tambah memperbaiki situasi-situasinya, fasilitas-fasilitasnya. Tetap saja di daerah-daerah tertentu Zoom ini nggak bagus secara sinyal ya. Betul. Tapi di beberapa tempat Zoom ini bagus misalnya platform menggunakan Zoom ini. Kalau saya sendiri mohon maaf ini sebagai contoh sebagai media sosial tadi ya, saya selalu menggunakan UPI departemen platformnya di Zoom ya. UPI secara terintegrasi mengembangkan Spada, lalu ada juga yang saya Spot namanya yang dulu kita pakai ya, namanya Ibu itu Spot ya. Sistem pembelajaran online terpadu itu Spot namanya. Lain Spot lain-lain Spot itu sistem pembelajaran online terpadu. Nah, di sana sekarang terintegrasi dengan Google Meet, Bu. Saya juga memberikan layanan ya, memberikan layanan bimbingan kepada mahasiswa menggunakan Google Meet. Ya, sehingga Google Meet ini fungsinya ini kalau Bapak Ibu syukur kalau sedang menggunakannya, tapi kalau belum bisa digunakan Google Meet itu karena Google Meet itu ibarat ruang kelas saja. Ya, apalagi di sekolah. Apalagi di sekolah ya. Tampaknya akan lebih pas misalnya ketika Bapak dan Ibu menggunakan Google Meet. Karena Google Meet itu satu kali kirim daftar ke siswa, siswa punya kartu anggota ruangan masuk ya, kartu akses sudah masuk, tiap mau apa-apa alamatnya di sana. Nggak usah pakai, kalau Zoom kan sebetulnya Zoom juga kalau paham ya, kalau paham diagenakan terintegrasi dengan Google. Jadi setiap hari kalau Ibu Bapak mengulang jam tertentu ya, itu akan mengundang Bapak dan Ibu dengan alamat yang tidak usah menggunakan lagi itu password misalnya. Kalau di Google Meet saya sekilas saja saya ini perlihatkan nanti ya. Yang di Google Meet ini saya seperti ini ya. Di Google Meet saya mengembangkan layanan seperti itu ya. Kelihatan Bapak Ibu? Terlihat tapi kurang jelas Pak. Ya, ini saya ya, supaya nggak garing saya pakainya agak ini ya, agak selengean bahasanya. Ini bising ya, bising itu bimbingan skripsi daring saya ya. Ini kelas kode ini Bapak dan Ibu sambil ini saja ya. Ini kelebihannya kalau Bapak dan Ibu sekali ngirim ini ke siswa, siswa akan terdaftar di kelas Ibu. Yang kedua, kalau Bapak dan Ibu tiap hari atau beberapa hari sekali masuk ke kelas, tidak usah mengirim laman ininya, Meet link-nya nggak usah, tapi anak masuk saja klik ke sini langsung masuk. Jadi tiap hadir ke sekolah klik masuk ke sini. Kalau ada tugas-tugas seperti ini ada bahan diskusi, ya kita gunakan diskusi ini. Anak-anak malas misalnya asinkron, mau asinkron di sini aja. Sistemnya simpan nanti saya bahas. Misalnya dia menambahkan apa yang sudah Anda kerjakan bab 2 kemarin, bab 1. Ini mulai bimbingan saya, skripsi saya. Anak menjelaskan di sini. Saya senang dibaca orang lain karena yang lain bisa melihat. Perkara dia mau nyontek atau tidak itu urusan dia karena beda juga topik bahasanya ya. Kalau sudah nanti dibahas lewat
asinkron lagi ya. Jadi sinkronus dan asinkronus saya gunakan kedua-duanya. Nah, itu salah satu ya dengan platform Google Meet kelebihannya. Apalagi yang Spada ya, lebih interaktif. Yang Google Meet juga sebetulnya bisa seperti Spada. Cuma saya kebutuhannya makin meningkat ya, makin ribu lah. Yang penting mah seperti itu. Tapi Bapak dan Ibu mudah juga nanti melihat tugas-tugasnya ya. Melihat tugas-tugasnya seperti ini misalnya. Daftar hadirnya ketahuan ya, menilainya langsung. Saya pikir Bu Amar dan teman-teman di sekolahan sudah pada menggunakan itu ya. Baik, tadi kelebihan kelemahan. Poin berikutnya Bu Amar saya luncurkan untuk ke peserta. Pernah dikomplain tidak oleh anak ya terkait dengan media sosial yang Bapak Ibu gunakan? Sok yang lain yang belum merespon boleh memberikan pendapatnya ya. Seberapa jauh Bapak dan Ibu menanganinya kalau ada komplain-komplain seperti itu? Atau Ibu kan misalnya mencari alternatif lain. Bosen nih WhatsApp group ya. Karena WhatsApp itu secara sistem juga udah berat, Bu. Ya. Saya nawarkan ke Telegram misalnya. Di Telegram itu kan Ibu Bapak bisa ngirim video yang 2 giga, film aja dikirimkan bisa berapa giga ya. Gila pokoknya mah yang namanya Telegram itu. Tapi kan tidak setiap orang siap. Tidak setiap orang juga bisa. Mau. Orang itu senangnya mainstream ya. Dirinya ngenog gitu ya. Move on kan lain itu ya. Kalau Bapak dan Ibu milih misalnya ya salah satu alternatif saja platform medianya menggunakan Telegram. Saya pikir Ibu tidak akan terlalu banyak, hanya dari sisi fasilitas beda dengan WhatsApp ya. Enggak, silakan Bu Amar dilempar ke audiens. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau berdiskusi lagi tentang pernahkah Bapak Ibu dikomplain nih sama siswa gitu tentang aplikasi yang digunakan. Silakan kita resen lagi siapa nih? Yuk, kalau bisa yang belum. Soalnya mungkin saya salah satunya tadi saya mungkin ya Pak ya. Tadi di komplainnya Zoom mah udah teuing Bu, kuotanya abot gitu kan. Segala macam. Kalau untuk dikasih kuota belajar dari Kemendikbud itu kan hanya digunakan tidak untuk semua ini ya, maksudnya tidak bisa digunakan jadi tertentu saja gitu memang. Sedangkan aplikasi itu sendiri plus minusnya beda-beda dan guru-guru punya kekekehan tersendiri gitu, dan nyamannya di sini, enaknya di sini. Coba waktu mainstreamnya didinya udah aja. Nah, iya, anti mainstream, gitu. Saya mah anti mainstream mana we. Jadi kalau udah ke aplikasi itu teh udah we gitu, padahal udah jajan sesuatu berat. Ya silakan Bapak Ibu atau Bu Indah lagi nggak apa-apa deh kalau misalkan yang lain masih bingung ini. Coba Bapak Ibu yang on ada berapa ini? Ada 5 yang lainnya nih. Boleh di on cam. Nah, kelihatan wajah cantik-cantik kalau Ibu Hendriani itu kan ada. Ibu Dina, mungkin Bu Dina Yuliana. Boleh Pak Pupu Salahuddin. Nah, Pak Pupu, coba boleh dibuka itunya Pak, mic-nya. Ya, boleh. Oke. Pak Pupu, ya. Selama ini pernah nggak Pak dikomplain sama siswa tentang aplikasi yang Bapak gunakan ketika melaksanakan bimbingan pada siswa? Tentunya pernah. Apalagi kan kalau misalkan pakai Zoom, pasti anak-anak pada ngeluh. Jadi kebanyakan anak tuh nyamannya tuh di WA. Tapi kita sebagai guru BK tuh kalau menyampaikan pesan di WA, suka tidak, jadi nggak 100% bisa menyampaikan dengan baik gitu. Jadi menyerapnya anak bingung juga. Kalau misalkan ininya, kalau juga pasti keberatan dari kuota. Oke. Yang lain silakan. Banyak ya persoalan-persoalan di lapangan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu sebagai risiko ya. Kan itu ristek kalau saya nyebutnya ya. Ristek kalau saya risiko teknologi itu kayak gitu. Ristek ya, risiko. Iya, ambil pulsa segala macam. Dulu saya hampir ini Bu. Awal-awal ya, kalau dulu saya sudah berapa tahun juga di rumah pakai internet waktu itu ya. Tapi kesininya saya menghentikan layanan internet sistem kuota. Saya sistemnya di rumah standby, dedicated aja udah ya. Karena kan kita banyak di rumah. Iya. Sekarang saya meningkatkan. Dulu saya 10-20 Mbps, sekarang saya mainnya di 75 atau 100. Waduh, luar biasa. Karena gawat Bu, saya bisa 3 layar di sini. Anak saya kuliah 1, anak lagi belajar di lab school itu belajarnya jam 7 sampai jam 2:30 Bu, online. Oh, Masya Allah. Zoom, tiap hari itu teh. Jadi bayar mahal pun wareg di dirinya mah. Bukan promosi, sorry ya.
Sorry, saya nyebut sekolahnya bukan Bukan promosi, tapi promosi. seperti itu keadaannya. Sekolah dibatasi oleh kaca di sana, Bu. Aduh. Oke, silakan yang lain ya. Silakan kita lihat ada Komplain-komplain siapa seperti lagi nih. apa dan penanganan yang pernah Bapak Ibu lakukan ya ketika Ibu memberikan layanan BK Sri. melalui media sosial ini ya. Iya, Apakah Bapak coba. dan Ibu langsung mengkonfirmasi siswa, lapor ke kepala sekolah, ke pimpinan sekolah, ke rekan wali kelas, atau bahkan mencari alternatif solusi yang lain misalnya ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Mungkin Ibu Jangan berharap Sri ceramah, Yuniarti. yang ini bukan ceramah, ini diskusi kelompok terfokus ya ini, Pak. Diskusinya biar terarah. Ya, Ibu Sri Yuniarti, silakan. Pernahkah Ibu? Ya, boleh Bu dibuka mikrofonnya Bu. Ibu Sri Yuniarti, apa nih? Hartati apa nih? Bisa baca. Silakan Ibu Sri. Oh ya ada Pak Salim Al Halim nih. Lagi on nih, saya kenal nih. Coba saya minta Pak Salim yang berbicara. Dibuka Pak mikrofonnya Pak. Pak Salim. Pak Salim Al Halim. Ini saya kenal nih Pak Halim nih. Saya minta bicara beliau nih. Atau ada lain yang mau raise hand silakan. Pak Salim. Dibuka Pak. Bapak gambarnya yang like apa diam ini ya? Ayo silakan Bapak Ibu yang mau raise hand, kira-kira apa sih yang pernah dikomplain kita sama siswa nih gara-gara kuotanya berat kah atau aplikasinya kebanyakan seperti yang siswa tadi saya pernah alami ya, saya juga Bu jangan nambah aplikasi lagi, jadi akhirnya saya ya udah pakai aplikasi yang ada aja gitu kan, yang kalian sudah punya apa Aplikasi sejuta umat akhirnya ya. itu aplikasi sejuta umat. Apalagi kan kalau dari pemerintah itu kemarin di sekolah dikasih akun G Suite Pak dari Google Meet-nya, jadi saya pakai itu aja, jadi biar mau masuk ke itu langsung saya nggak kesibukan Bu, bahkan saya memberikan kesempatan ke mahasiswa untuk menggunakan ruangan Google Classroom saya untuk diskusi atau apa mereka. Saya sering ngintip juga loh mahasiswa, alhamdulillah digunakan kata saya ya ruangannya gitu. Suka ngintip tuh mahasiswa karena saya tidak langsung online kamera, tapi saya lihat di sistem on aktif gitu ya. Oh sedang digunakan oleh mahasiswa saya senang sih. Nah itu coba ada Kak seperti itu, silakan dilanjut. Masih yang tadi pertanyaannya ya. Iya, silakan Bapak Ibu. Ibu Nidia atau Bu Nidia nih? Silakan Bu Nidia. Boleh dibuka dulu mic-nya. Bu Nidia Dwi Aprilia. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Bu Nidia. Ya, Bu Nidia nih kira-kira pernah Ibu selama memberikan layanan ke siswa pernah nggak sih dikomplain tentang aplikasi yang Ibu gunakan? Kira-kira gimana nih? Selama ini sih alhamdulillah enggak, walaupun sebenarnya di sekolah juga disediakan Zoom yang tidak terbatas gitu ya waktunya, jadi nggak hanya 45 menit, jadi kita bisa standby sampai 2 jam pelajaran gitu ya kalau misalnya pelajaran. Tapi saya kayaknya mungkin ada bosen-bosennya, jadi saya sekarang lagi nyoba ini mungkin Gather Town namanya. Jadi kayak Gather Town itu kayak apa ya, kayak kartun, kayak game, tapi anak-anak bisa di situ juga ada share screen-nya. Tapi ini juga baru awal-awal sih, baru beberapa kali. Itu semacam ini enggak, Bu? Ya, semacam jenis gamifikasi atau apa? Atau layanannya masih platform itu, platform seperti Google Meet, Zoom kayak gitu? Iya Pak, kayak Zoom, cuman mungkin anak-anak tuh ada jadi bikin apa karakter sendiri gitu. Oh, pakai bisa bikin avatar maksudnya? Iya betul Pak, namanya Gather Town. Saya berharap sih dengan itu anak-anak jadi nggak bosen karena salah satu bosen biasanya anak-anak udah off cam gitu. Mungkin alasannya sinyal udah berapa nih off. Tapi kalau misalnya pakai Gather Town saya berharap sih anak-anak kan bisa bergerak juga gitu. Tapi ini juga baru beberapa kali sih ketemunya juga sama anak-anak. Itu sih Pak. Mungkin itu Pak Dadang ya. Ya, jadi arahnya banyak Bu Amar ya. Ada dari siswa ke guru, guru ke guru juga ke pimpinan sekolah, juga menjadi kebijakan ya, dibuat oleh beberapa sekolah dan yang lainnya ya. Oke, sampai poin tadi ya. Poin 3. Sekarang beberapa alternatif yang tadi sudah disampaikan Bu Nidia mengantarkan saya juga untuk bertanya berikutnya. Bapak dan Ibu tadi sudah bisa diidentifikasi oleh kami terkait dengan penggunaan media sosial yang Bapak Ibu kerjakan atau pilih selama ini. Nah, sekarang saya akan bertanya ke fungsi dulu sebelum pindah ke objek yang lainnya. Apakah fungsi yang selama ini Bapak Ibu pakai di platform Zoom, Google Meet maupun yang lain sudah dioptimalkan atau belum? Nah, sudah dioptimalkan atau belum? Ya.
Silakan. Ya, Bapak Ibu silakan nih. Yang belum bicara lagi nih, kita cari nih siapa Ibu ya. Bapak pernah menggunakan fasilitas whiteboard nggak di Zoom? Yuk. Sepertinya belum. Oh, sudah. Coba saya simulasi seperti ini ya. Ada semua di layar? Ada, Pak. Ada ya? Nah, coba Ibu mintakan anak nanti ya. Ini enable annotation for others ya. Di menu more-nya, itu Bapak Ibu, ini saya menstimulasi saja. Ibu buka enable annotation for others ya. Lalu saya akan mengetik konteks ya. Misalnya saya mengetik tentang emosi ya. Ini tentang materi emosi. Ada dibaca semua di layarnya, terbaca semua? Terbaca, Pak. Oke ya. Semua sudah buka whiteboard-nya kan? Ya. Apa yang Anda pikirkan tentang emosi? Silakan menulis masing-masing sesuai dengan alat yang dimiliki di rumah masing-masing. Ya. Silakan menulis. Menulis. Ya, Bapak Ibu silakan tulis di alat tulisnya masing-masing. Boleh, mau tulisan ayam, mau pakai teks kayak gitu silakan ya. Ini hitung-hitung seminar yang workshopnya hiji yang FGD. Bonus. Karena kesempatan saya membuka ini sekarang. Ayo silakan Bapak Ibu, boleh ditulis langsung di situ. Ibu tinggal klik teks di sana ya. Nah, Bapak Ibunya harus ngagap teks kalau gini ya. Bapak Ibu klik yang teksnya pakai mouse kalau pakai laptop ya, tinggal diketik emosi ya. Misalnya saya mengisi marah, takut ya, bahagia ya, menangis. Ah, yang lain mau apa? Silakan. Biasanya saya kalau kuliah biasanya seperti ini, menggunakan hal yang seperti ini. Untuk beberapa kasus biasanya seperti ini bisa digunakan. Nah, kalau Zoom anak saya nih kayak gini suka senang menggambar bersama nih biasanya. Ya, memang harus Bu, karena ini menarik semuanya ya. Kalau sudah selesai Bapak Ibu bisa saving fasilitasnya di sini ada save, dibagikan semua orang, setiap orang menyampingnya, silakan saja. Kalau Ibu ingin membersihkan fasilitas ini clear all drawing udah selesai. Itu salah satu bentuk ya. Kan jarang digunakan oleh kita. Padahal bisa layar yang virtual ini, yang maya ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai mana hanya kelas ya. Sebagaimana hanya kelas. Bahkan Ibu bisa mengirim-ngirim sesuatu ya. Bebas ya Pak ya. Bebas mau ngirim apa, gambar, foto atau apa ya. Suasana hati Ibu Bapak Ibu seperti apa dan bagaimana. Itu ada whiteboard ya. Kemudian ada beberapa fasilitas yang lainnya. Nah, ini belum dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Silakan itu jadi sesuatu ya. Oke? Oke. Lain lagi yang sudah disebutkan tadi silakan dilanjutkan Bu Ambar. Biasanya Bapak Ibu guru yang mana lagi platformnya? Kalau saya sih semua sudah saya coba semua ya. Ada GoToMeet ya. Semua saya pernah coba semua. Tapi di antara yang terpilih cuma itu paling enggak. Mentoknya di Zoom sama Google Meet, yang lainnya GoToMeet, yang lainnya nggak terlalu ini. Karena dari sisi kuota dan kestabilan ya kebanyakannya. Kestabilan ya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu nih. Kita sampai jam berapa tadi kita? Sampai 10.40 ya berarti kalau 1 jam setengah tadi. Nah, Bapak Ibu saya ingin nanya nih, ya. Tadi kan kita sudah bicara sebetulnya kita bicara itu tadi sebetulnya multimedia ya. Multimedia yang berbasis ICT tadi itu ya. Nah, sekarang saya ingin bicara tentang medianya. Apakah selama ini Bapak Ibu, Bu Amar pernah dengan saya kan kuliah? Waktu itu mata kuliah literasi ICT ya. Dulu mata IBK ya. IBK. Oh, sekarang namanya ganti ya Pak? Namanya mata kuliah literasi ICT. Apakah Bapak dan Ibu selama ini sudah mengembangkan beberapa media selama masa pandemi? Satu, menggunakan leaflet. Sudah belum? Belum ya, karena tugas MGBK nasional kita ngadakan pelatihan nanti ya, workshop ya. Ada leaflet, ada booklet di sana itu ya. Ada poster, kemudian juga ada X-banner dan ada spanduk ya. Itu Bapak Ibu bisa digunakan itu sebagai media. Karena kita sedang berbicara tentang media dan saya tidak hanya berbicara tentang media sosial. Itu yang akan mengisi media sosial, substansi ya. Kalau media sosial itu kan cangkang, bungkus, wadah, alat. Ya. Tapi isinya kan bisa seperti tadi.
bisa diisi dengan leaflet. Kita mengadakan saja Bu Amar, nanti diagendakan silakan ya. Siap, insya Allah. Nah, saya akan memberikan materi yang sangat mudah dan ada pada tangan setiap orang. Leaflet, booklet ya, ada spanduk, ada poster dan segala macamnya. Kemudian ada juga yang multimedia, yang tadi media, yang multimedia sekarang ada Bapak dan Ibu pernah bikin mungkin video explainer ya. Video yang 5 atau 7, 5 atau 10 menit ya maksimum. Itu isinya membahas tentang sesuatu saja. Misalnya Bu Amar tentang menjelaskan tentang anak-anak hari ini, misalnya Studio 5. Studio 5 itu 5 menit saja Bu Amar menjelaskan tentang 5 gaya belajar dan implikasinya ya. Nggak usah nanya ke anak. Ada berapa gaya belajar anak yang Anda ketahui, ngapain nanya ke anak nanya gitu ya. Ada kerjaan guru BK emang guru mata pelajaran. Ada di ujian nasionalnya, nggak usah. Guru BK itu memberikan awareness kepada siswa bahwa ada di sana ada 5 gaya belajar misalnya. Ya. Dari 5 gaya belajar yang bisa mereka optimalkan. Nah, si audio masih auditori seperti apa? Si visual seperti apa? Si kinestetik seperti apa? Itu yang harus Anda sampaikan ke siswa. Nah, itu bisa disampaikan lewat video explainer misalnya media sosialnya ya. Media itunya. Bisa video explainer, bisa melalui animasi. Saya lihat teman-teman banyak ya di MGBK tertentu ya. Saya terhubung ke MGBK SMP Kota Bandung ya. Itu guru tiap usik ngiru pelatihan ya. Kata saya ini kapan kerjanya, kapan membuat sesuatunya ya. Kalau begitu terus repot. Karena sekarang terus terang saja Bu Ambar untuk saya konfirmasi ke teman. Hitungan KUM itu masuk akal juga. Kalau Bu Ambar sehari bisa ada 4 pelatihan atau seminggu ikut 7 pelatihan, Ibu kerjanya kapan? Enggak dihitung oleh saya KUM itunya, KUM sertifikatnya. Karena kan kebanyakan yang kayak gitu. Oke ya. Tadi media itu ada video explainer, kemudian ada video animasi, bisa scribe ya, bisa pakai mana semua, bisa Platoon ya, bisa pakai apa tuh? Platoon ada Pak. Ya, oke ya, kalau saya lebih suka yang 3 dimensi. Kemudian juga ada PowerPoint case ya, apakah itu sudah Bapak Ibu kerjakan semua? Nah, saya ingin mensimulasi apa yang sudah Bapak Ibu selama ini kerjakan di media-media yang lainnya. Kalau tadi kan sudah hanya menggunakan media saja, termasuk WhatsApp nih, Bu Amar. Pernahkah Ibu memanfaatkan WhatsApp untuk belajar bersama dengan siswa? Saya tanya ini. Iya, pernah Pak. Pernah. Pakai apa? Video conference? Ya paling call aja, nggak pakai video. Itu fasilitas tersembunyi di WhatsApp Room itu ada namanya WhatsApp Room Bu namanya. Sama seperti Zoom seperti ini. Dia bisa sampai 30 orang. Jadi belajar bersama di kelas itu pakai WhatsApp. Saya pernah memberikan bimbingan mahasiswa PPG dalam jabatan. Ya. Karena jangkauannya sulit. Nah, saya buka aja WhatsApp Room. Di titik 3 WhatsApp WA itu ada namanya Room. Coba Ibu klik di sana. Gunakan. Saya buka nih Pak ya. Ya. Bukan ada di WA. Namanya Room ya. Oke, Bu Amar, silakan menyampaikan tadi respon pertanyaan saya. Alternatif lain yang sudah digunakan atau dikembangkan Bapak Ibu berkaitan dengan media di sekolah untuk layanan BK yang kreatif. Ini jadi mau disimpulkan aja Pak gimana ya Pak maksudnya? Ya, disampaikan saja oleh teman-teman barangkali ada yang lewat dari pengamatan saya atau Bu Amar. Kan Bu Amar juga salah seorang yang viral ya di Instagram, di lewat apa kan itu adalah salah satu ini. Jangan lupa, saya mau lihat Bu Amar itu jangan asik dengan itu, dengan tipuan maya begitu ya. Karena Anda tetap harus kerja memberikan pelayanan. Itu mah bagian dari pengabdian pekerjaan Anda. Efek saja, karena petugas pokok Anda kan BK ya. Itu mah efek. Tapi orang akan mengatakan, oh, itulah guru BK gitu. Ya, karena tidak setiap orang punya seperti Anda sensitivitasnya. Iya. Nah, itu. Tapi so far saya Anda amati masih aman. Tapi kalau sudah terlalu jauh nanti saya mau sampaikan, saya mau jadi ngartis, mau jadi guru BK gitu ya. Viral sih boleh, tapi tugas pokok harus tetap. Oke, silakan yang lain boleh. Bu Amar ini salah seorang ya, salah seorang yang viral juga dengan inisiatif ide briliannya ya. Saya bangga ya, sampai duta besar di luar negeri tahu kalau Bu Amar itu lulusan BK ya. Ada tanya tuh. Motor saya. Iya, ya itu kan aplikasi Pak dari apa keilmuan BK. Jadi BK itu for all Pak. Jadi bukan siswa aja. Betul. Meluaskan manfaat. Komunitas kan sering komunitas kalau saya nyebut itu. Ya. Oke, lanjut Bu Amar. Silakan. Silakan lagi Bapak Ibu, ada yang mau masih ini mengenai tadi
apa aplikasi-aplikasi yang digunakan, atau mungkin Bapak Ibu punya aplikasi yang mungkin belum disebutkan di sini, Ya. gitu, yang kita belum tahu bisa Nggak luput dari sharing. pengamatan kita, Bu Amar ya. Tuh, atau kemarin Pak saya lihat di Instagram itu ada aplikasi yang mirip Zoom katanya, dan itu lebih lebih mencek apa sih, lebih ke bisa ke siswa apa ya namanya, Komus apa ya. Jadi itu kayak web Pak, bukan aplikasi. Jadi bisa mungkin lebih ringan kali ya. Saya lupa nama ininya apa. Itu lebih lucu Pak aplikasinya, ntar saya cari dulu ya. Baru tadi malam saya lihat. Cuman saya lupa ini apa namanya ya. Saya lihat sepintas, oh ini keren juga gitu. Jadi di satu ruangan kayak Zoom juga mirip, tapi ketika kita ngobrol tidak semua bisa mendengar. Kalau ini kan semua peserta mendengar ya. Ini kita bisa pilih pakai lingkaran gitu. Di situnya kita bisa pilih siapa yang bisa mendengar suara kita, kelihatan gitu. Kalau yang nggak mendengar bisa juga gitu. Dan ada gambar-gambar lucunya gitu. Mungkin untuk siswa SMP SMA bisa gitu ya diaplikasikan. Nih Bu Amar, yang WA nih Bu Amar, saya tambah ya. Ya, Pak. Yang WA ini kalau kita klik di sini, ini ada roomnya, ini buat forum ini ya. Oh, ada forum. Buat forum di sini ya, buat forum. Itu yang terbaru ya Pak ya, WA-nya ya? Ya, WA terbaru buat forum di sini, Ibu buat forum, langsung lanjutkan di Messenger. Nah, persis seperti Zoom fasilitasnya, Bu. Oh, baru tahu juga nih saya nih Pak. Ya, Ilmu ini baru. saya sering gunakan kalau menghadapi mahasiswa yang di luar daerah terkendala dengan jejaring. Rumusnya mudah, Bu Amar. Ya, rumusnya mudah. Selama WhatsApp-nya aktif, itu artinya kuota maupun jejaring serta sinyal oke. Ini pernah saya lakukan mereka yang berada di perbatasan Bengkulu, Padang, Palembang, ya. Kan ngajar jam 7. Ya. Mereka komplain, Bapak jangan jam 7, setengah 8 atau setengah 9 aja mulainya. Kenapa? Saya dari rumah ke pantai dulu, Pak. Dari pantai ke bukit yang agak tinggi, katanya harus pakai motor. Ya. Terus ada emak-emak yang naik pohon aja. Jadi Bapak sudah aneh ya, sudah tahu Indonesia yang sesungguhnya. Ke rumah sering dulu ke riset, ke lapangan, sekarang juga ngajar. Yang online itu begitu. Sampai kan dibuatkan oleh suaminya itu, Bu Amar, pohonnya itu 20 meter atau berapa? Tangga titian hanya untuk mencari sinyal. Demi Karena saya lain kali perjuangan. kalau ke Bandung mampir ke BSC, di samping beli HP beli juga jaringannya sama sinyalnya sekalian kan. Sedih saya lihat Indonesia seperti itu, tapi bangga dengan semangat belajar mereka ya. Luar Tapi jadi biasa. justru bagus Pak, itu memantik kreativitas ya Pak ya. Betul ya. Jadi punya rumah kedua katanya sekarang di luhur manteng seharian. Udah jadi kayak Tarzan ya Pak ya. Beri rumah Asli pohon. mama ya tetehnya pakai rok. Oke, sip. Mangga dilanjut. Ya, Bapak Ibu silakan yang mau masih disampaikan mengenai, ya ada yang terlewat. Saya ini masih mencari apa ya ininya Instagramnya yang lumayan bisa jadi salah satu alternatif juga gitu. Lebih bersahabat. Apalagi ini Pak, satu lagi mungkin podcast ya Pak ya, anak sekarang itu di Spotify. Jadi buat anak yang auditori gitu kan senangnya hanya suara gitu didengarkan, nggak pakai gambar. Jadi kayak yang ngobrol tapi suara aja gitu. Di upload. Sekarang kan lagi banyak juga ya Spotify. Bapak Ibu ada yang mau cerita sudah pakai Spotify mungkin? Farido kayaknya tuh mau cerita tentang Spotify Pak. Mana Farido? So, Bapak Ibu ada yang sudah membuat podcast? Podcast itu, nah tuh. Nah, juga nih. Sudah ada nih materinya Pak Dadang. Ini Pak, anak-anak SMA sekarang lagi di sekolah saya khususnya ya senang podcast Pak. Biasanya di Spotify. Mungkin bisa jadi alternatif juga buat Bapak Ibu untuk memfasilitasi anak auditori yang senangnya ngedengerin aja tapi nggak usah lihat gambar gitu. Space. Kalau podcast biasanya gunakan aplikasi itu yang ini yang saya sarankan ya, yang Anchor ya. Iya, ya, seperti penyiar kayak. Ya, yang Anchor aja ya, yang Anchor itu lebih bagus. Kalau mau dikit naik level, kalau saya biasanya gunakannya audio ini Audition ya. Itu dari ini. Pakai Adobe Audition kalau saya ya. Oh, nah, kalau saya. Jadi suaranya sampai ke helaan nafasnya itu terekam banget. Padahal headsetnya, headphone-nya nggak terlalu bagus, cuma yang harga nyamuk lewat juga terdengar ya Pak ya. Nah,
Anchor ya. Masya Allah. Oke Bu, nanti ini dah diatur ke Pak Budi. Saya siap kapan-kapan kita lokakarya dari A sampai Z ya. Yang sederhana saja dulu, yang ada di sekitar kita. Kalau saya tidak memulai dengan hal yang berat-berat, pakai CorelDRAW ya, pakai Canva, enggak. Saya yang ringan aja, yang ada di tempat duduk bersama ini bisa berproduksi dan jadi produktif, alhamdulillah bisa. Iya siap, Bapak. Mudah-mudahan insya Allah kita nanti ada agendakan lokakarya. Silakan ini ya. penting banget ya. Ya. Bapak mohon maaf sekali ini waktunya berhubung sudah Oke, diingatkan oleh panitia. Oke. Jika Nanti Ibu kita- rangkum singkat lah tadi ya dari apa yang saya Oh, jadi bagian saya Pak yang merangkum. Ya. Siap kalau gitu. Bapak Ibu terima kasih atas ininya. Saya mencoba untuk sedikit ya meng-highlight tadi hal-hal yang memantik benak saya tadi. Hal yang pertama itu jangan sampai kita di era teknologi ini penggunaan teknologi memang harus optimal, asal jangan sampai kebablasan sampai yang namanya pubbing. Apalagi tadi di Cimahi tadi katanya masih ada ya. Bukan di Guru lagi. di suatu daerah ya. Saya mah nggak disebutkan Cimahi nama, nggak di Oh, satu ya, banyak. daerah. Aduh. Apalagi kita sebagai guru mencontohkan pubbing atau font snubbing tadi itu ya, jangan sampai kita harus contohkan yang baik. Salah satu bentuk empati juga ya, dasar-dasar yang harus dimiliki oleh orang BK gitu. Dan mengenai media yang sudah digunakan, alhamdulillah mungkin saya sekilas tadi 80-90% sudah menggunakan media ter-up to date-nya, baik itu menggunakan Google Meet, GCR, WA online, dan media sosial lain. Dan tadi salah satu media yang baru ingat, humospace.com, Pak. Nanti Bapak Ibu boleh coba yang baru ingat. Yang Humo ya? Mirip Zoom aplikasinya. Ya, dan yang itu Humo ya? Humo kan? yang Humo ya? Humospace, betul. Oke. Jadi itu lebih lucu-lucu, ada gambar-gambar kayak rumah kursi gitu ya. Saya ketik di ini tadi ya. Ini ya. Humospace.com itu bisa juga alternatif lebih ringan dari Zoom. Dan selanjutnya Di Zoom ada Bu fasilitasnya namanya immersive itu. gitu. Ini beda. Ada immersive view, jadi Ibu bisa milih di taman, di dapur atau apa ya. Seperti itu. Tapi nggak semua sebelum masih baru nyoba. Yang beta sekarang, seri betanya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, karena kita di ruang utama sudah dibuka, di ruang utama tadi kita kembali ke ruang utama lagi. Ya, sedikit saja lagi penutupan kita. Terima kasih kepada pemantik kita hari ini, fasilitator kita Bapak Dadang Sudrajat. Terima kasih atas ilmunya. Insya Allah kita nanti ketemu lagi dalam workshop yang lebih detail ya. Ya. Ini waktunya pendek banget ini. Saya juga merasa dikejar-kejar apa gitu. Iya, Bapak Ibu, sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Pak Dadang Sudrajat. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan Bapak Ibu mohon untuk melanjutkan kembali room utama tadi untuk tidak live room ya. Jangan end meeting. Nanti Bapak Ibu jangan mengklik end meeting, tapi klik live room. Ya, kalau end meeting nanti Bapak Ibu keluar semua, nggak ikut. Kita kan masih ada lanjutannya nih acara MGBK ini, kita lanjut lagi ke ruang utama yang tadi. Baik, saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada fasilitator dan Bapak Ibu peserta breakout room di FGD kali ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amar, terima kasih rekan-rekan semua. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Silakan Bapak Ibu untuk live room bergabung di Breakout room sekarang ya.